Halo semua, perkenalkan nama saya itu NIM 200-118-0064 kelas A semester 5 Universitas. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 mengenai strategi pembelajaran tentang pengenalan diri, keluarga, dan lingkungan tetangga. Pokok-pokok bahasan di atas akan dibagi dalam 3 kegiatan belajar sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran tentang identitas diri dan keluarga. Yang kedua, pembelajaran tentang lingkungan rumah dan peristiwa penting dalam keluarga. Yang ketiga, pembelajaran tentang kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga agar Anda berhasil dalam belajar pada modul ini. Sebaiknya membuka terlebih dahulu standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk SD atau MI dan cobalah menghayati pikir modul ini agar dipahami dengan baik. Pembelajaran tentang identitas diri dan keluarga. Anak usia 1 kelas 1 di sekolah dasar adalah anak yang sedang belajar sosialisasi. Mereka perlu diperkenalkan kepada dirinya sendiri dan juga mengenal keluarganya. Apa yang perlu diajarkan adalah interaksi sosial. Dalam pembelajaran IPS, ruang lingkup interaksi sosial di lingkungan keluarga terdiri dari interaksi dengan kontak primer dan interaksi kontak sekunder. Kontak primer adalah interaksi yang dilakukan secara langsung, sedangkan kontak sekunder adalah interaksi melalui pihak ketiga. Kontak langsung, misalnya bercakap-cakap melalui telepon, saling melambaikan tangan, membaca surat, dan lain-lain. Sedangkan kontak tidak langsung adalah jika berkomunikasi melalui pihak ketiga. Contohnya, si A menanyakan kepada si B, tetapi cara si A menitip pesan kepada si C untuk menyampaikan kepada si B. Si B memperoleh kabar tidak langsung dari si A, melainkan dari si C. Peran yang paling penting dalam interaksi sosial untuk anak-anak dan atau orang dewasa adalah komunikasi. Jadi peran yang paling penting dalam pembelajaran ini adalah komunikasi. Kontak sosial setiap orang dapat melakukan, tetapi untuk berkomunikasi belum tentu mampu. Interaksi sosial karena ia berbahasa dengan baik. Yang kedua, arti penting dari komunikasi sosial adalah bahwa seseorang menyampaikan pesan melalui pembicaraan, gerak-gerak, isyarat, atau sikap untuk dipahami oleh orang lain. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh seseorang dapat dipahami oleh lawan komunikasi. Perlu diketahui bahwa proses mengenal diri bagi para siswa kelas 1 sekolah dasar sejalan dengan proses sosial pada peserta didik memperkenalkan dirinya di depan kelas. Ia akan berbicara menggunakan bahasa keluarganya. Jika di lingkungan keluarganya menggunakan bahasa yang bagus dan sopan, maka apa yang dikatakan di dalam kelas adalah bahasa-bahasa yang baik dan sopan. Sebaliknya, jika dari keluarga yang berbicara kasar dan tidak sopan dalam perilaku, maka dalam kelas berbicara kasar dan tidak sopan. Oleh karena itu, sejak awal tahun ajaran baru, pengetahuan IPS
langsung aktif bekerja memperbaiki bahasa anak agar mereka tahu bahwa tentang bahasa yang baik. Selain itu, aktif memperbaiki perilaku yang awalnya tidak sopan menjadi perilaku yang sopan dan karakter yang baik. Di dalam interaksi sosial, terdapat proses sosial yang harus dieksplorasi oleh guru seperti adanya imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Keempat dapat bergerak bersama dalam bentuk kepribadian siswa sejak awal. Nah, yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah proses menirukan tindakan orang lain. Seseorang anak yang melakukan imitasi dapat menimbulkan ketaatan terhadap norma tertentu. Mungkin pernah kita berdebat dengan anak kecil di rumah, anak biasanya akan lebih taat pada apa yang dikatakan oleh gurunya daripada orang tuanya. Jika menemukan fenomena di atas, artinya sekolah berhasil menanamkan proses sosial imitasi bagi anak. Nah, imitasi bersifat positif jika objek yang diimitasikan sesuai dengan nilai dan norma yang ada yang sebelumnya. Sebaiknya menjadi imitasi yang negatif jika hasil imitasi berseberangan dengan nilai dan norma yang ada. Imitasi tidak perlu diajarkan dengan cara ceramah, tetapi cukup dengan memberikan contoh dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Program pendidikan berkarakter salah satu adalah yang terdapat di sekolah. Imitasi positif perlu agar dapat membentuk karakter yang baik. Yang kedua, sugesti. Proses sugesti berlangsung jika seseorang memberi suatu pandangan dan pihak lain menerimanya. Proses sugesti sebenarnya hampir sama dengan imitasi, tetapi tidak tolaknya berbeda. Pada imitasi, proses peniruan dilakukan oleh orang yang meniru dan pihak yang ditiru tidak menjaga dirinya untuk ditiru oleh orang lain. Sedangkan pada sugesti, ada pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi seseorang untuk menirukan tindakannya atau perkataannya sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam sugesti, pihak yang meniru biasanya dalam keadaan setengah-setengah. Nah, antara keadaan sadar atau keadaan tidak sadar dalam bentuk emosinya, seperti pada kestabilan emosinya. Karena pikiran rasional terganggu, maka ia meniru saja apa yang dilakukan oleh orang lain. Sugesti akan berjalan dengan lancar jika yang memberi pandangan adalah orang yang berwibawa atau mungkin memiliki kemampuan hipnotis. Proses sugesti tidak selamanya dilakukan oleh orang yang berwibawa. Tetapi, proses sugesti dapat terjadi di antara orang yang biasa. Nah, misalnya ketika kita menonton pertandingan sepak bola, kita merasa tiba-tiba ada orang yang melempar bola minum air ke tengah lapangan. Jika para penonton sedang merasa senang tidak enak rasanya, misalnya karena kelakuan wasit yang tidak adil, maka lemparan tersebut atau kosong ke tengah lapangan akan mensugesti penonton lainnya dan biasanya penonton akan diikuti tindakan-tindakan tersebut. Akhirnya terjadinya keributan. Contoh lain, mungkin Anda pernah menyaksikan tukang obat yang sedang berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Awalnya tidak ada yang mau beli. Tiba-tiba ada seorang yang mau membeli. Yang membeli obat tersebut adalah temannya sendiri. Tujuannya agar memberi sugesti kepada orang lain dengan cara itu.
maka orang lain yang berkerumunan tersebut berani membeli obat dengan cara inilah. Lakukan obat-obatan yang dijual. Yang ketiga, identifikasi. Di sini, identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Secara sadar, jika seseorang berusaha bekerja keras karena tidak ingin sukses, seperti biasa orang yang dijadikan idolanya. Walaupun dapat berlangsung dengan sendirinya, proses identifikasi berlangsung dalam suatu keadaan di mana seorang yang beridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain dengan baik, sehingga sikap, tindakan, pakaian, dan pandangan hidupnya sangat dicari oleh seseorang yang bersangkutan. Identifikasi adalah penyelundupan yang lebih mendalam dari proses imitasi dan sugesti dan tidak menutup kemungkinan proses identifikasi diawal oleh imitasi dan sugesti. Pada usia anak, kegiatan belajar banyak berlangsung dari proses identifikasi atau meniru. Nah, untuk keberhasilan pembelajaran IPS, proses identifikasi hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ciptakanlah kegiatan yang menarik di sekolah, maka siswa akan melakukan identifikasi meniru di lain kesempatan. Disayangkannya, identifikasi pada diri anak masih didominasi oleh acara-acara dan hiburan yang tidak mendidik. Akhirnya yang diikuti adalah perilaku yang tidak baik. Nah, di sini yang keempat adalah simpati. Proses disimpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses simpati, perasaan seseorang memiliki keinginan untuk memahami pihak lain, bahkan tidak melakukannya kerjasama dengan timbangannya. Timbullah rasa simpati karena pihak dianggap melakukan kedudukan yang lebih tinggi dan dihormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Atau bagi remaja-remaja yang merasa simpatik karena berbentuk dari kata yang sopan, cakep, tidak sombong, dan pantai. Awalnya simpati, tetapi selanjutnya timbul rasa yang mencintai secara terus-terus. Materi yang diajarkan untuk tingkat sekolah dasar dalam bentuk interaksi asosiatif yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama ini merupakan proses interaksi sosial yang paling utama dalam kehidupan manusia. Tidak ada orang yang hidup sukses tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Orang yang hidupnya menyendiri dan tidak bekerja sama tidak akan pernah mencapai sukses. Kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia, yaitu pada anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Kerjasama pada anak-anak dapat diamati pada saat mereka bermain bersama. Kerjasama pada anak remaja dapat kita saksikan ketika mereka berolahraga, dan kerjasama pada orang dewasa dapat kita amati ketika melakukan usaha bersama untuk hidup bermasyarakat. Yang kedua, akomodasi. Di sini akomodasi memiliki dua pengertian, yaitu keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam suatu interaksi sosial, baik antara perorangan maupun antara orang dengan kelompoknya. Keseimbangan terjadi karena di antara norma-norma dan nilai sosial masyarakat tidak terganggu. Keadaan masyarakat yang aman dan tentram dapat dikatakan sebagai kondisi yang seimbang. Ketiga, asimilasi. Di sini asimilasi adalah proses sosial yang merupakan kelanjutan dari proses akomodasi. Pada proses asimilasi, setiap pihak berusaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok. Orang-orang yang mengadakan asimilasi memiliki semangat berusaha untuk tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan adanya anggapan bahwa mereka sebagai orang asing dalam proses asimilasi. Semua pihak berusaha memenuhi tujuan kepentingan kelompok. Berikutnya, akulturasi. Di sini akulturasi, asimilasi dua kebudayaan bertemu dan melahirkan kebudayaan yang baru. Maka dalam akulturasi,
kedua budaya yang dipersatukan tetap berjalan seiringan, sejalan tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli dari masing-masing kelompok tersebut, dan tidak membentuk budaya baru. Dengan demikian, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila dua kelompok kebudayaan yang berbeda bertemu. Unsur kebudayaan dari dua kelompok tersebut yang berbeda bertemu. Unsur kebudayaan dari dua kelompok tersebut lambat laun diterima oleh kedua belah pihak dan diolah ke dalam budayanya masing-masing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari budaya itu sendiri. Pembelajaran tentang lingkungan rumah dan peristiwa penting dalam keluarga. Dalam pembelajaran IPS, semua peristiwa di atas merupakan sumber belajar. Nah, untuk memanfaatkan, kita dapat menggunakan cerita peristiwa tersebut ditarik ke dalam ruangan kelas. Cara siswa dapat bercerita apa yang dialami dan di dalam keluarga. Secara teori, cara ini merupakan praktik pembelajaran berorientasi dalam pengalaman. Praktek pembelajaran yang harus mengandung prinsip-prinsip yang pertama, setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang diwajibkan dikuasai setiap anak, disediakan pula pelajaran-pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga, dalam pengembangan media pembelajaran yang digunakan memperhatikan tingkat verbalisme media, sehingga dapat dipahami oleh siswa tingkat perkembangannya. Ciri-ciri komunikasi yang telah dirancang, misalnya yang pertama, telah menggunakan bahasa yang sesuai kemampuan siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai rangsangan untuk meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, memilih bentuk komunikasi yang tepat sesuai situasi belajar, topik bahasa, dan perkembangan siswa. Yang keempat, perkembangan proses tanya jawab antara siswa dan guru yang lebih efektif. Yang kelima, guru terampil dalam mengajukan teknik pertanyaan. Nah, di sini dibagi beberapa lagi. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan berlaku untuk seluruh kelas menggunakan waktu atau jeda dan membiarkan semua siswa untuk berpikir tentang jawabannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan tepat guru menentukan seorang siswa untuk menjawab. Yang keempat, guru dengan bijak mendengarkan jawaban siswa. Guru menghargai jawaban siswa yang benar dan tidak menyudutkan motivasi siswa ketika menjawab. Guru dapat menggunakan bahasa tubuh dengan efektif dan juga memahami bahasa tubuh siswa. Misalnya, guru mengetahui dengan cepat tentang siswa yang menghadapi masalah, sakit, atau lainnya. Guru dapat menghidupkan kehangatan suasana kelas, misalnya, dan dengan kedekatan dan kesentuhan. Guru dapat mengendalikan suasana kelas dengan menghilangkan kendala atau gangguan komunikasi dan menegakkan aturan kelas yang telah disepakati di awal pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran peran penting dalam lingkungan. Untuk memperoleh status, seseorang di masyarakat dan yang bersifat objektif dan subjektif, status yang bersifat objektif adalah status yang diperoleh karena jabatan formal yang diperoleh seperti menjadi lurah, menjadi kepala sekolah, menjadi kepala stasiun, dan lain-lain. Sedangkan status subjektif yaitu status karena faktor kelahiran, asal-usul atau keturunannya, prestasi, otoritas atau kekuasaan, dan mutu pribadinya. Status objektif dan subjektif sebagainya berjalanan. Ada dua cara yang utama bagi seseorang untuk memperoleh status sosial, yaitu yang pertama, ascribed status adalah status yang diperoleh secara otomatis dan tanpa ada usaha.
Status jenis ini diperoleh karena hasil dari keturunan. Misalnya, keturunan raja, keturunan seorang bangsawan. Yang kedua, ascribed status ditemukan pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial tertutup, yaitu pada masyarakat feodal atau masyarakat yang rasial. Kepribadian yang dibentuk adalah kesombongan dan selalu menganggap orang di bawah kedudukannya adalah rendah. Yang kedua, achieved status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh. Status tidak diperoleh melalui kelahiran atau keturunan, tetapi melalui kerja dan belajar dengan keras. Contohnya, status menjadi bupati, menteri, atau guru. Kepribadian akan sangat menghargai orang lain berdasarkan usaha dan prestasinya. Selain kedua usaha tersebut, ada juga status yang diberikan karena jasa-jasa, yaitu achievement status. Contohnya gelar kebangsaan bagi orang umum yang telah berjasa kepada kerajaan atau negara. Dengan kedudukan, status seseorang akan memperoleh peran sosial. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang karena posisi atau status yang dimilikinya. Peran merupakan aspek dinamis jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya, seseorang akan dicopot statusnya. Ingat, jika tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya, seseorang akan dicopot statusnya. Terutama statusnya pada kelompok sosial. Agar tidak dicopot dari statusnya, maka ia berusaha bertindak dalam kepribadian yang sesuai dengan tuntutan status. Untuk menjalankan peran dan statusnya, tidak semua hasil berhasil tergantung pada kepribadian yang dimuncul. Kegagalan terjadi karena adanya konflik peran. Contoh konflik peran yang sangat nyata, misalnya seseorang jaksa harus menuntut anaknya atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, yaitu mencuri. Dalam kasus ini, ia akan diuji kepribadiannya, yaitu apakah bertindak sebagai ayah dari anak itu atau sebagai jaksa yang menuntut anaknya sendiri. Akhirnya, disimpulkan bahwa status sosial adalah mempengaruhi kepribadian seseorang dan sebaliknya. Kepribadian juga akan menentukan keberhasilan dalam menentukan peran sosial. Untuk itu, mengenal kepribadian seseorang dapat dipelajari dari pendidikannya, kebudayaan daerahnya, lingkungan hidupnya, dari kelas sosial mana, agamanya, profesinya, bahkan pekerjaannya. Dan juga status atau peran sosialnya. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan juga metode-metode sosiodrama oleh Mansur mempunyai kebaikan antara lain. Yang pertama, murid melatih dirinya untuk memahami dan mengingat bahan yang akan didramakan sebagai pemain. Harus demikian dengan gayanya. Nah, ada juga di sini terutama untuk memberi materi yang disampaikan, dengan demikian gaya ingatan murid harus ditajam. Yang kedua, murid akan berlatih untuk berinisiatif dan kreatif. Pada bermain drama, para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang bersedia. Yang ketiga, bakat yang terpendam pada murid dapat dipupuk sebagai dimungkinkan akan muncul dan timbulnya bibit seni dalam sekolah. Jika seni drama mereka dibina dengan baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi pemain yang baik di kemudian hari. Yang keempat, kerjasama antara pemain dapat ditimbulkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Murid kemudian hari. 4.
Kerjasama antara pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. 5. Murid memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. 6. Bahasa lisan murid dapat dibina menjadi bahasa yang akan mudah dipahami dari orang-orang lain. Selain keunggulan-keunggulannya, metode berbasis sosial mempunyai sejumlah kelemahan-kelemahan. Antara lain, yang pertama, sebagian besar anak yang tidak mau ikut bermain drama menjadi kurang aktif. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pembelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang keempat, kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan dan sebagainya. Usaha-usahanya mengatasi kelemahan-kelemahan dalam metode sosial drama antara lain. Yang pertama, guru harus menerangkan kepada siswa untuk memperkenalkan metode ini, bahwa dengan jalannya sosial drama, siswa dapat memecahkan perannya. Masing-masing akan mencari pemecahan masalah sesuai dengan masalah yang urgen sehingga menarik minat anak. Yang kedua, guru harus memilih masalah yang urgen sehingga menarik minat anak. Ia dapat menjelaskan dengan baik dan menarik sehingga siswa berterangsang untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, agar siswa memahami peristiwa yang guru itu harus bisa menceritakan sambil mengatur adegan pertama. Dan yang keempat, bobot atau luasnya bahan pelajaran yang akan didematkan harus sesuai dengan waktu yang ada. Oleh karena itu, harus disesuaikan agar pemain berbicara dan melakukannya gerakan juga sampai banyak variasi yang berkurang bergunanya. Nah, pertanyaan berikut, ada juga kelompok bisa diatur agar setiap siswa memiliki peran masing-masing sehingga dapat tergantung dengan baik. Untuk itu perlu dipertimbangkan komponen pembelajaran yang yaitu tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Yang pertama, faktor tujuan. Di sini, faktor tujuan merupakan faktor yang paling pokok. Sebab semua faktor yang ada di dalam sesuai pembelajaran, termasuk strategi pembelajaran, diarahkan dan diupayakan untuk mencapai tujuan. Dalam penentuannya, strategi pembelajaran sangat ditekankan untuk memahami esensi untuk pembelajaran. Artinya, tidak hanya di dalam bentuk rumusan tujuan yang disusun berdasarkan konsep ABCD atau audience, before, condition, and degree, tetapi juga harus tersirat tujuan pengembangan aspek afektif, psikomotor, maupun aspek kognitif secara lebih spesifik. Yang kedua, faktor materi. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa hakikatnya ilmu dan materi pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik ilmu dan mempelajari membawa implikasikan terhadap penggunaan cara dan teknik dalam proses pembelajaran mengajar. Nah, dalam mata pelajaran IPS, mengajar fakta kelihatannya tidak terlalu perlu sulit karena dapat dibantu dengan berbagai media pembelajaran yang ada. Yang ketiga adalah faktor siswa. Siswa adalah pihak yang berkepentingan di dalam proses pembelajaran. Karena itu, tidak bijaksana jika dalam pemilihan strategi pembelajaran tidak memperhatikan faktor siswa. Hal yang sangat penting dan faktor siswa adalah bahasa siswa merupakan pribadi yang utuh menyutuh. Siswa merupakan pribadi tersendiri yang dan sebagaimana selain memperhatikan kualitas individu siswa, faktor lainnya, siswa standar proses pendidikan menetapkan jumlah maksimal peserta didik. Setiap rombongan belajar itu 28 peserta didik dan untuk SMP 30 peserta dan tingkat SMA 32 peserta didik. Yang keempat, faktor fasilitas. Fasilitas yang menentukan proses dan hasil belajar bila guru merencanakan penggunaan metode, demonstrasi, dan memberi contoh cara memasak kue. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan harus tersedia. Tetap ada fasilitas, demonstrasi memasak, maka metode pembelajaran dengan sendirinya berubah menjadi metode ceramah. Yang kelima, faktor waktu. Di sini waktu diperlukan adalah waktu, baik jumlah waktu yang tersedia maupun kondisi waktu. Sejumlah waktu dihitungkan jumlah yang tersedia, sedangkan kondisi waktu bagi siang, sore, dan malam. Yang itu yang terakhir adalah guru.
Jika sumber pembelajaran itu hanya guru, maka guru menjadi panutan yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran. Dedikasi dan kemampuan guru lah yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran. Tetapi jika guru hanya salah alternatif sumber pembelajaran, maka pembelajaran harus dikoordinasi dengan fasilitas yang ada di dalam sekolah tersebut. Sekian dan terima kasih.